Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini mengajarkan bagaimana menaati hukum Allah sedemikian rupa sehingga penerapannya menunjukkan pemenuhannya yang lengkap. Matius menulis untuk membantu komunitas orang Yahudi yang bertobat untuk mengatasi kritik dari saudara-saudara dari ras mereka sendiri yang menuduh mereka dengan berkata, "Kamu tidak setia pada hukum Musa." Yesus sendiri telah dituduh tidak setia pada hukum Allah. Matius memiliki tanggapan dan klarifikasi dari Yesus mengenai para penuduhnya itu. Karena itu ia memberikan sedikit pencerahan untuk membantu masyarakat memecahkan masalah mereka. Saudara-saudari, dengan menggunakan gambaran kehidupan sehari-hari dengan kata-kata yang sederhana dan langsung, Yesus mengatakan bahwa misi komunitas dan alasan keberadaannya adalah untuk menjadi garam dan terang. Dia telah memberikan beberapa saran mengenai masing-masing dari dua gambaran tersebut, kemudian diikuti oleh 2 atau 3 ayat singkat dari Injil hari ini. Tidak ada satu titik pun atau satu iota pun yang hilang dari hukum Taurat. Saudara-saudari, ada beberapa kecenderungan berbeda dalam komunitas orang Kristen pertama. Beberapa orang berpendapat bahwa tidak perlu mematuhi hukum perjanjian lama karena kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus dan bukan oleh ketatan pada hukum. Yang lain menerima Yesus Sang Mesias, tetapi mereka tidak menerima kebebasan roh yang dengannya beberapa komunitas hidup di hadapan Yesus. Mereka berpikir bahwa sebagai orang Yahudi, mereka harus terus mentaati hukum perjanjian lama. Tetapi ada orang-orang Kristen yang hidup sepenuhnya dalam kebebasan roh, yang tidak lagi melihat kehidupan Yesus dari Nazaret atau perjanjian lama, dan mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan, "Anatema Yesus." Melihat ketegangan tersebut, Matius mencoba menemukan keseimbangan di antara kedua ekstrim tersebut. Komunitas harus menjadi ruang di mana keseimbangan dapat dicapai dan dihayati. Jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada mereka yang mengkritiknya tetap tepat waktu bagi komunitas-komunitas. "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya." Saudara-saudari, komunitas tidak bisa melawan hukum, juga tidak bisa menutup diri dalam ketatan hukum. Seperti Yesus, mereka harus maju dan menunjukkan dalam praktek apa tujuan yang ingin dicapai oleh hukum dalam kehidupan manusia, yaitu dalam praktek kasih yang sempurna. Masyarakat tidak bisa melawan hukum, juga tidak bisa menutup diri dalam ketatan pada hukum. Seperti Yesus, mereka harus maju dan menunjukkan dalam praktek apa tujuan yang ingin dicapai oleh hukum dan kehidupan manusia, yakni dalam praktek kasih yang sempurna. Saudara-saudari, tidak satu titik pun atau goresan akan hilang dalam hukum Taurat. Bagi mereka yang ingin menyingkirkan semua hukum, itulah Matius mengingatkan perumpamaan yang Yesus yang lain. Siapapun yang melanggar
bahkan menghilangkan salah satu dari perintah-perintah ini dan mengajar orang lain untuk melakukan hal yang sama akan dianggap paling hina di dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang memelihara dan mengajarkannya akan dianggap hebat dalam kerajaan surga. Saudara-saudari, perhatian besar Injil Matius adalah untuk menunjukkan bahwa perjanjian lama dan Yesus dari Nazaret serta hidup dalam roh tidak dapat dipisahkan. Ketiganya membentuk bagian dari rencana Allah yang sama dan unik dan mengkomunikasikan kepada kita kepastian iman. Allah Abraham dan Sarah hadir di tengah-tengah komunitas melalui iman kepada Yesus dari Nazaret yang menganugerahkan rohnya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.